jadi ketua itu gampang, tapi ternyata susah banget. Aduh, capek banget gitu ya. Tapi seru banget karena aku punya banyak pengalaman bareng teman-teman dari berbagai prodi di Fakultas Teknik maupun di luar teknik seUMA kayak gitu. Walaupun tadinya agak deg-degan karena harus pimpin organisasi yang ada di, kita tahu lah di Fakultas Teknik kan banyak cowok ya, sedangkan aku cewek jadi agak deg-degan gitu. Tapi alhamdulillah beres. Setelah dilewati seru. Tapi waktu ngejalaninnya ya Allah. Halo Sobat Teknik, kembali lagi di Pose Podcast SEMA Fakultas Teknik Universitas Majalengka. Tempat kita ngobrol santai tetapi tetap berasa. Yaps, bareng kita di sini aku Mindy Lestari Dan aku Novita Sundari yang akan nemenin kamu semua di episode kali ini. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, seseorang yang pernah jadi ketua di SEMA. Langsung saja kita sapa. Halo Kak Amel. Ketua SEMA FT Unmar periode 2023-2024. Halo Kak, apa kabar? Baik, kalian apa kabar? Baik. Boleh dong Kak sedikit perkenalkan terlebih dahulu. Oke, kalian aja lah ya, aku apa ya? Selain kembali, aku Rizky Amelia, biasa dipanggil Amel. Kebetulan aku diamanahi menjadi ketua senat di periode 2023-2024 di periode yang baru aja kayak gitu. Kebetulan aku juga seorang mahasiswa Fakultas Teknik, lebih rincinya dari program studi informatika yang saat ini sedang mengerjakan tugas akhir guys, doain ya. Semoga lancar ya. Amin. Wah, seneng banget nih akhirnya bisa duduk bareng Kak Amel ini di sini. Udah siap belum Kak buat kita tanya-tanya atau ngobrol santai tetapi tetap berasa? Siap dong, jangan selesai ya. Oke, kita mulai saja ya. Boleh dong cerita sedikit kenapa waktu itu Kakak memutuskan buat maju menjadi ketua SEMA Fakultas Teknik ini? Jujur nih ya. Sebenarnya dulu karena ada yang mendorong jadi ketua. Kemudian dulu di pencalonan, dari terakhir pencalon itu akhirnya didorong 3 orang calon. Aku, terus satunya ada rekan aku juga yang sebelumnya menjabat juga di SEMA periode sebelumnya. Karena sebelumnya aku anggota SEMA juga di periode sebelumnya waktu ketum Ari kayak gitu. Terus satu lagi ada dari industri kalau nggak salah ya. Dan akhirnya aku deh yang kepilih kayak gitu. Tadinya ya ada dorongan. Iya, ada yang nyalonin kayak gitu. Kalau dari sisi ekspektasi dan realita nih Kak, pas awal jabatan ya, gimana sih tuh sama yang Kakak bayangin dari sebelumnya, apakah sesuai atau ada perbedaan gitu? Oke, kalau ekspektasi mungkin secara umum dulu ya. Tadinya aku pikir jadi ketua itu gampang, tapi ternyata susah banget. Aduh, capek banget gitu ya. Tapi seru banget karena aku punya banyak pengalaman bareng teman-teman dari berbagai prodi di Fakultas Teknik maupun di luar teknik seUMA kayak gitu. Jadi bisa ada relasi tambahan karena ikut organisasi ini. Bermanfaat. Iya, benar banget, bermanfaat banget, seru banget sih. Walaupun tadinya agak deg-degan karena harus pimpin organisasi yang ada di, kita tahu lah di Fakultas Teknik kan banyak cowok ya, sedangkan aku cewek jadi agak deg-degan gitu. Tapi alhamdulillah beres. Setelah dilewati seru. Tapi waktu ngejalaninnya ya Allah susah. Nah, selanjutnya kita ngobrol masa-masa jabatan nih Kak. Dari sekian banyak program kerja yang terlaksana, ada enggak satu kegiatan yang menurut Kak Amel itu cukup berkesan karena prosesnya atau dampaknya? Semuanya berkesan banget sih. Semuanya. Iya, banget, semuanya berkesan banget karena aku bisa ngerasain gimana kerjasama sama teman-teman dari berbagai program studi. Apalagi sekarang case-nya waktu itu case-nya itu beda.
aku yang mimpinnya kayak gitu ya, karena biasanya aku jadi anggota paling ya. Dan saat itu aku menjadi pemimpinnya, jadi semuanya berkesan banget. Tapi yang paling berkesan aku ya mungkin waktu aku nyobain program terbaru, program yang betul baru ada, aduh overproud banget, tapi baru ada di Majalengka waktu itu, bisnis plan kayak gitu ya. Cuman karena acaranya di bulan puasa ya, jadi agak melelahkan, tapi itu seru sih, tapi seru ya bisnis plan karena kita ngundang adik-adik dari SMA SMK Majalengka kayak gitu. Gimana nih Kak cara ngebangun tim ya untuk tetap solid? Pasti banyak dong perbedaan pendapat dari setiap orang-orangnya gitu. Banget. Ya, untuk perbedaan itu pasti di setiap tempat ada, yang nggak cuma di organisasi, tapi di kelas pun pasti ada. Walaupun sekelas kita ngerjain tugas kelompok pun pasti perbedaannya itu bakalan selalu ada ya. Jadi kalau misalnya buat aku sendiri, gimana ya? Paling sering-sering kita ketemu, walaupun nggak ada acara ya, kayak ketemu ya, benar ngumpul di sekre kayak gitu. Mungkin kalian sekarang kumpul di sekre kan, jadi kayak bareng-bareng pasti ada aja obrolan. Nggak melulu tentang organisasi, ngomongin akademik ya, gitu ya. kumpul, jajan, makan bareng di sekre, itu bisa ngebentuk rasa solid itu deh menurut aku kayak gitu. Selama menjabat pasti ada dong momen-momen yang nggak terlupakan sama Kak Amel ya. Boleh dong share satu momen aja paling melekat di hati Kak Amel itu apa? Aduh, yang mana ya? Momennya yang paling melekat ketika semua proker beres. Lega banget, Lega banget. Kebetulan waktu puncaknya mungkin di Engineering Festival ya. Di IPS itu kebetulan pengerjaannya waktu aku KKN. Jadi aku masih awal KKN, baru juga berangkat. Kebetulan KKN aku di luar provinsi. Tapi aku harus balik lagi di hari ketiga, terus balik lagi ke Majalengka buat ngeberesin ini proker kayak gitu. Tapi iya banget, aduh capeknya segala macam. Tapi anggota aku juga show sekali banget. Terima kasih ya teman-teman. Waktu itu juga jadinya ngerjain itu berarti prepare KKN juga, prepare IPS juga sama teman-teman, sama rekan-rekan SMA periode aku itu. Terus habis itu waktu pulang ke sini itu crowded banget gitu, kayak harus balik ke rumah, balik lagi ke kampusnya, H-1 segala macam. Tapi ketika acaranya dihadiri oleh banyak orang, aduh rasanya puas banget. Alhamdulillah. Ya, ya banget. Insya Allah, jadi puas lah di situ berkesannya sih. Dari semua pengalaman yang kakak di SMA nih, menurut kakak skill apa, kemampuan apa yang paling berkembang selama di organisasi? Kalau misalnya buat aku pribadi,